Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, teguhkanlah iman kami akan Yesus Putramu, dan semoga hidup kami Kau tandai cinta kasih kepada sesama tanpa pamrih, seturut teladan Putramu yang telah sudi wafat untuk membela kami dan menjadi perantara kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa biasa yang ke-6, diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai pasal 9 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, secara manusiawi tidak ada manusia yang mau menderita. Oleh karena itu, iblis selalu menawarkan kepada pikiran orang jalan mudah untuk menuju kesuksesan. Apa artinya sukses dalam hidup kekristenan? Sebagai seorang Kristen, sukses itu adalah salib. Bukan hanya sekedar memangku salib, tapi turut serta tersalib. Yesus menyelamatkan kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Satu cara yang tidak kita mengerti, tetapi itulah cara Allah yang harus kita amini
bahwa Allah sungguh mengasihi kita dengan memberikan putranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita hari Kamis kemarin, Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Ada banyak tanggapan dan jawaban yang diberikan. Tetapi Petrus atas nama para rasul menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin, hari ini Yesus mengatakan kepada kita bahwa kalau kita benar sungguh mengenal Yesus dan kita sungguh mencintainya, maka kita harus siap untuk menyangkal diri dan memikul salib. Salah satu bentuk pengenalan konkret yang mendalam kepada Yesus adalah kita siap untuk memikul salib bersama dengan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus menyatakan kepada para muridnya dan orang banyak, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena setiap orang yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu kalau kita bermenung-menung secara mendalam, maka inti panggilan menjadi seorang murid Yesus adalah siap untuk memikul salib demi Injil itu. Siap menanggung segala derita yang timbul sebagai konsekuensi dari Injil yang kita wartakan dalam kehidupan kita. Sanggupkah kita untuk sungguh-sungguh setia menjadi seorang pewarta Injil dengan menanggung segala risiko yang timbul, ataukah kita melarikan diri karena kita mau mencari yang enak saja dalam kehidupan kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang murid sejati adalah seorang murid yang tidak pernah menyerah demi untuk menyatakan apa yang diajarkan oleh gurunya kepada kita. Kalau kita adalah murid-murid Yesus yang sejati yang hidup zaman sekarang, maka kita pun dengan cara kita masing-masing sesuai yang Tuhan berikan kepada kita, hendaklah kita selalu setia untuk menyatakan apa yang Tuhan ajarkan dalam seluruh kehidupan kita, yang dimulai dalam lingkup yang paling kecil, dalam keluarga, kombas, paroki, akhirnya dalam seluruh kehidupan bermasyarakat di mana kita berada. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jangan pernah malu menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan pernah gentar menghadapi berbagai tantangan-tantangan ancaman yang ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri telah berkata, "Dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi barang siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia akan memperoleh hidup yang kekal."
kepada saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang sungguh mengenal siapakah Guru Agung kita yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.